blank. Nah ini yang sering terjadi juga. Blank. Apa yang terjadi ketika blank? Yang terjadi ketika blank adalah tadi akibat dari nervous, sehingga apa yang ada di kepala kita itu hilang sebagian besarnya. Saya yakin semuanya di sini pernah mengalami ini. Ketika tiba-tiba hilang yang ada di kepalanya saat sedang berbicara di depan umum. Saya pernah mengalami ini, Pak. Cerita ini ya. Saya pernah mengalami ini. Saya sedang berbicara di depan umum. Sedang asik-asiknya berbicara di depan umum, tapi yang saya sampaikan itu adalah cerita. Cerita dari orang lain yang harus saya hafal. Tiba-tiba ada orang yang memoto di depan saya pakai blitz. Cepret. Silau, hilang. Saya langsung berpikir, aduh, saya harus ngomong apa lagi? Kok pakai motor saya di depan juga gitu. Akhirnya saya hilang nih. Maka saya pakai rumus 3 detik. 1, 2, 3, masih belum ingat apa-apa. Saya bikin yang namanya ice breaking. Saya coba interaksi dengan audiens kita. Itu menutupi blanknya kita. Mungkin di antara Bapak Ibu kalau melihat Ustadz sedang tausiah gitu ya, ada yang mengajak sholawatan dulu, ada yang mengajak, yuk kita sama-sama membacakan ayat Al-Quran dulu gitu kan. Atau kalau misalkan kita ada motivator-motivator juga, ngajak yel-yel dulu gitu. Ada kan ya, suka seperti itu. Mungkin saja itu untuk menutupi blanknya. Jadi ketika kita blank, jangan sampai kelihatan blank. Tapi coba hitung 3 detik. 1, 2, 3. Oh, di angka 3 masih kita blank. Coba cari yang solusi yang lain. Ya. Kalau lebih dari 3 detik, orang akan tahu wah kita blank. Tapi kalau masih di angka 3 detik, orang berpikir kita jeda. Kalau misalkan lebih dari 3 detik, wah ini blank nih. Kelihatan. Tapi kalau masih angka 3 detik, mungkin dia lagi jeda. Dan kadang-kadang dari jeda itu apa yang justru itu yang ditunggu gitu. Hasil jeda itu yang ditunggu. Nah, sekarang kita cara mengatasi blank kayak gimana? Forgive yourself. Jadi ketika kita blank, jangan sampai kita langsung mempersalahkan diri kita. Aduh, kok bisa lupa gini sih? Kok saya jadi lupa gini? Jangan. Aduh, lupa. Ya udahlah. Langsung aja ke yang lain dan langsung move on. Ya. Langsung aja move on. Gak perlu berpikir, duh kok saya lupa tadi mau ngomong apa. Alah, ya sudahlah. Karena blank itu wajar. Seseorang mengalami blank, ya wajar. Karena mungkin tadi kita pernah nervous, kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, akhirnya jadi blank, ya sudah. Kita tidak perlu mempersalahkan diri kita sendiri, langsung aja move on. Ya. Karena audiens tidak tahu konten kita. Audiens itu nggak tahu konten kita. Kita mau ngomong apa dari sini, setelah ini kita mau ngomong apa, audiens itu nggak tahu. Yang mereka tahu, kita sedang berbicara kepada mereka. Isi yang mau dibicarakan apa, mereka nggak tahu. Ya. Mereka nggak tahu apa yang mau kita bicarakan. Makanya, misalkan kalau kita sudah punya poin-poin nih, dari sini mau ngomong ini, kemudian ke sini mau ngomong ini, tiba-tiba di poin yang kedua kita lupa, kita blank, kita lompat dulu ke yang ketiga, boleh. Karena audiens itu nggak bakal, ini lompat-lompat nih, materinya lompat-lompat. Enggak. Mereka mungkin berpikir, wah ini diacak mungkin ininya materinya. Jadi kalau kita lompat pun nggak jadi masalah. Karena tadi audiens itu tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tidak tahu poin apa yang akan kita sampaikan. Nah ini, supaya mengatasi blank itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lupa di satu poin, jangan mikirin poin yang kita lupa, tapi coba kita ingat poin yang kita ingat yang mana lagi. Itu yang kita eksplor. Karena nantinya begitu kita mengeksplor, biasanya poin yang lupa tadi jadi keinget lagi. Oh iya, tadi saya mau ngomong ini. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kalau kita lupa, itu adalah akhir dari segalanya. Nggak usah berpikir seperti itu. Kita langsung saja improvisasi. Bagaimana cara improvisasinya? Tadi, yang pertama, coba interaksi dengan audiens.
Ketika kita lupa, oke Bapak Ibu, tadi kita sampai mana ya? Masih ingat nggak gitu? Itu kita lupa. Tapi kita berusaha sedang menutupi lupa kita. Begitu diingatkan oleh audien, tadi lagi ngomongin ini, oh iya, tadi lagi ngomongin ini, baru kita sambung lagi. Oke, Bapak Ibu setuju ya? Apa yang baru saja saya sampaikan? Setuju, misalkan. Dengan seperti itu saja, yang tadinya kita blank, kita langsung punya gambaran lain lagi. Jadi coba jalin interaksi kita dengan orang-orang yang ada di depan kita, dengan audiens kita, jangan sampai kita terus mengalami blank yang terus-menerus. Ya. Jangan sampai kita mengalami blank yang terus-menerus. Karena audiens itu tidak tahu apa yang mau kita sampaikan. Improvisasi saja. Yang pertama interaksi, yang kedua ice breaking. Nah, ini yang perlu kita lakukan juga, ice breaking. Apa ice breaking? Ice breaking itu mencairkan suasana. Contohnya begitu kita lupa, oke Ibu setuju ya yang tadi saya sampaikan? Setuju, jangan gitu jawabannya Bu. Kalau saya bilang setuju, coba jawabnya sepakat. Misalkan. Setuju, sepakat, sepakat, setuju, 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 sepakat, 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 setuju, setuju. Terus kita gitu seperti itu. Itu bisa membuat audiens kita jadi semangat, kita jadi ingat lagi dengan materi kita gitu. Coba cari ice breaking. Ice breaking macam-macam kok. Ya. Tidak perlu kita yang rame-rame, nggak perlu gitu. Cari aja yang memungkinkan pada saat itu gitu. Ya. Karena tadi kalau kita blank pun audiens tidak tahu konten kita, itu aja intinya.